Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, Nak. Kembali lagi bertemu dengan Bapak Nak, Adi Simarmata, Guru PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, SMA Negeri 1 Sidikalang. Jadi, Bapak ingin menyapa Ananda dulu nanti semua. Jika Bapak katakan nanti salam olahraga, sambut sapa Bapak. Jawabannya sportif. Dengan semangat ya Naknya. Salam olahraga. Sportif. Sportif. Oke. Terima kasih anaknya. Jadi, walaupun pembelajaran kita lakukan secara tatap maya, tidak mengurangi anaknya, tidak mengurangi hikmat dari pembelajaran kita. Baik, kita mulai pembelajaran kita, Nak. Ada baiknya kita mulai dengan doa. Oke, kepada Ananda Bapak, Diliati Sitohang, pimpin doa kita, Nak. Baik, Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat segala berkat yang telah kau berikan. Terlebih dahulu, Nak, jika Bapak panggil nanti namanya, Nak, bisa raise hand maupun dijawab dengan hadir, seperti itu ya. Oke, yang pertama, Advent Boris Sitorus. Advent Sitorus. Hidupkan mic-nya, Nak. Oke, sepertinya bermasalah ya. Diwanto Sitangga. Hadir, Pak. Bagus, Nakku. Lando King Sitohang. Hadir, Pak. Oke. Silakan dulu, Nak, paparkan, Nak, hasil dari literasi, Nak, mengenai lompat jauh, Nak. Oke, waktu dan tempat Bapak persilakan untuk Salomo, Nak. Oke, Pak. Jadi dari beberapa literasi saya, lompat jauh itu jikalau kita lihat dari pengertiannya merupakan suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan itu selama mungkin di udara, ataupun secara istilahnya itu melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Sama seperti namanya, yaitu lompat jauh. Kalau kita lihat secara sederhananya berarti untuk melompat sejauh mungkin, Pak, begitu, Pak. Kemudian tadi ada juga beberapa yang saya baca itu mengenai Pak. Oke. Ya, materi kita mengenai lompat jauh. Ya, kompetensi inti ini sama seperti kompetensi biasa, Nak, untuk pembelajaran yang lain juga. Oke, kompetensi dasar di sini, Nak, yaitu menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Jadi indikatornya, Nak, jadi Bapak harap nanti Ananda di sini harus mampu melakukan ini, Nak. Yang dimana indikator pengetahuannya itu menjelaskan tentang keterampilan gerak lompat jauh, terus tahapan teknik awalan, tolakan, dan tumpuan. Dan yang terakhir yaitu kompetensi dasar psikomotor, mampu melakukan keterampilan gerak lompat jauh. Oke, Bapak lanjut. Ya, tujuan pembelajarannya, Nak. Tujuan pembelajaran di sini ada dalam dimensi efektif, yaitu berdoa sesuai dengan agama yang dianutnya. Terus menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Sementara dalam dimensi kognitif atau pengetahuannya, Nak, mampu menganalisis cara awalan dalam lompat jauh, cara bertumpu dalam lompat jauh, cara melayang dalam lompat jauh, dan cara pendaratan dalam lompat jauh. Sementara dalam dimensi psikomotornya nanti, Nak, atau dimensi keterampilannya, dapat mempraktekkan teknik lompat jauh. Nah, jadi di sini nanti, Nak, akan Bapak. Oke, perhatikan video berikut ini, Nak, ya. Salam olahraga. Selamat pagi, Nak. Kembali lagi dengan
Tetap dengan Bapak Adi Sumarmata, Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan atau PJOK SMA Negeri 1 Sidikalang. Ina, sama-sama kita ketahui dalam lompat jauh itu ada 4 gerak teknik dasar. Yang pertama itu adalah awalan, yang kedua adalah tolakan, yang ketiga adalah sikap di udara, dan yang fase terakhir atau fase yang keempat adalah pendaratan. Baik nak, kita kupas fase dalam lompat jauh yang pertamanya itu awalan. Perhatikan nak, Bapak akan mencontohkan bagaimana kira-kira fase awalan dalam lompat jauh. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu berlari dari lambat dan semakin cepat. Dan perlu diperhatikan lagi sewaktu memasuki fase yang kedua nanti tumpuan, kecepatan berlari atau kecepatan awalan tidak dikurangi. Perhatikan. Pada Betania, bantu Bapak nak untuk membacakannya nak. Oke Pak. Oke, silakan nak. Tolakan dalam lompat jauh harus dilakukan dengan kaki yang kuat. Bagian telapak kaki yang sangat cocok dan kuat untuk bertumpu biasanya terletak di bagian tumit terlebih dahulu dan diakhiri di bagian ujung kaki. Sesaat sebelum melakukan tumpuan, usahakan badan condong ke belakang. Sebaiknya bertumpulah tepat di papan tumpuan. Kedua lengan ikut diayunkan ke depan atas ketika bertumpu. Ayunkan kaki dan angkat ke depan sampai setinggi pinggul dengan posisi lutut ditekuk. Oke, terima kasih anakku. Untuk lebih jelasnya lagi nak, silahkan simak video yang Bapak bagikan ini nak. Baik nak. Oke, di pada fase yang kedua yaitu tolakan, perlu diperhatikan saat kaki memasuki papan tolakan tidak boleh melewati garis tolakan. Dan jangan terlalu jauh juga nak. Kalau terlalu jauh nanti hasil lompatan kita pasti akan semakin berkurang. Pada saat melakukan tolakan, menolak menggunakan kaki terkuat. Yang kedua, menolak menggunakan satu kaki. Jadi jangan menolak menggunakan dua kaki anak ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi perhatikan. Teknik melayang. Oke, kepada Agung, coba bantu Bapak nak bacakan nak. Kurang jelas Pak, terpotong dia Pak. Terpotong dia nak. Iya Pak. Iya Pak, ini Pak. Sebentar ya nak ya. Bisa dibaca Agung? Agak ke atas Pak, masih belum nampak yang. Iya Pak, ini udah Pak. Oke, silakan nak bantu Bapak bacakan nak. Baik Pak. Teknik melayang. Gerakan melayang dalam lompat jauh dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Saat melakukan gerakan melayang, keseimbangan badan harus tetap terjaga. Ayunan kedua tangan bisa membantu atlet dalam menjaga keseimbangan tubuh. Oke, baik. Oke, jadi Bapak di sini langsung bacakan nak. Ya, saat kita memasuki fase sikap di udara nak, ada 3 gaya dalam lompat jauh. Yang pertama itu jongkok, analisis ya. Yang kedua menggantung, dan yang ketiga berjalan di udara. Oke, jadi pilih nanti nak, di mana ketiga gaya ini yang paling maksimal kamu lakukan nak, itu yang kamu lakukan. Oke, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya lagi nak, silakan simak video yang akan Bapak bagikan ini. Kita memasuki fase yang ketiga yaitu sikap di udara, di mana pada saat kita memasuki fase yang ketiga sikap di udara nak, ada 3 gaya
yang terdapat dalam lompat jauh. Yang pertama itu gaya jongkok, dan yang kedua gaya menggantung, dan yang terakhir itu adalah berjalan di udara atau walking eye. Pertama adalah gaya jongkok. Perhatikan. Perhatikan nak. Baik, yang kedua yaitu berjalan di udara. Perhatikan seperti berjalan di udara. Perhatikan video Bapak ya, nak ya. Anda perhatikan enaknya videonya ya. Baik, Pak. Baik, nak. Sekarang fase yang terakhir yang kita pelajari dalam lompat jauh yaitu pendaratan. Fase yang keempat yaitu pendaratan. Perlu diperhatikan nak, saat mendarat mendarat menggunakan dua kaki. Jangan mendarat menggunakan satu kaki. Dan selanjutnya nak, berat badan diarahkan ke depan. Diarahkan ke depan. Jadi jangan diarahkan ke belakang atau ke samping kiri ke kanan ya nak ya. Jadi diarahkan ke depan, berat badan diarahkan ke depan. Jadi kegunaannya itu nak untuk menghindari risiko cedera. Ulang sekali lagi ya. Perhatikan nak, video lebih lengkapnya nak. Oke. My quizzes ya, join my quizzes. 341594. Oke, silakan bergabung nak. Pak, 34 341594. Oke, udah ada yang bergabung satu orang. Silakan yang lain nak. Oke, ada 2 orang. 3 orang. Ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, balas ke bawah. Kalau bisa menyentuh telapak kaki nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Ke samping kanan, kanan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Tarik nafas ya anaknya seperti yang Bapak ajarkan selama ini. Hitungan 1, contoh gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang nafas. Karena alangkah baiknya juga kita tutup dengan doa. Oke, Bapak ambil alih langsung nak. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita mulai tadi dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya anakku ya. Ingat pesan Bapak nak, tetap jaga kesehatan,